Halo, selamat pagi para siswa-siswi kelas 7. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Ari. Ini gambar saya. Nah, para siswa yang terkasih, senang sekali kita sudah bisa berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga ini dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Nah, para siswa yang terkasih, kira-kira saya punya kemampuan apa ya? Saya punya talenta apa? Nah, ini kadangkala yang masih membuat kita bingung. Apakah saya punya talenta menyanyi, atau saya punya talenta dance, K-pop Korea yang sekarang tren. Nanti mari kita dalami, kita gali lebih dalam lagi. Nah, para siswa terkasih, di awal pertemuan ini kita akan mulai tahap demi tahap. Kita masuk ini di bulan Agustus, di mana kita semua juga sedang mempersiapkan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020 ini. Nah, para siswa yang terkasih, kita akan awali proses belajar mengajar kita dari start sampai nanti finish. Semoga kita semua senantiasa tetap sehat di rumah, tetap semangat selalu. Para siswa yang terkasih, kita lihat kembali flashback pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa kita sudah belajar mendalami tentang tema tugasku sebagai citra Allah. Ada banyak tugas yang kita harus lakukan semampu kita sebagai seorang siswa dan juga sebagai seorang anak di rumah. Itu kita harus sadari itu, bahwa kita ini sebagai citra Allah punya tugas masing-masing. Nah, para saudara terkasih, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Doa akan saya pimpin. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, puji dan syukur atas berkat-Mu sepanjang malam, sepanjang kami beristirahat. Hingga saat ini kami Engkau perkenankan berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar secara online dengan para siswa-siswi kelas 7. Kini pada kesempatan kali ini kami akan mendalami tema tentang Aku Memiliki Kemampuan. Bukalah hati, pikiran, dan diri kami sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, sehingga nantinya dapat memberikan bekal kami untuk menemukan talenta atau bakat atau kemampuan kami, sehingga nantinya kami dapat bersyukur atas bakat dan kemampuan itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, para siswa yang terkasih, kita sudah mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita fokus pada tema yang ketiga ini, Aku Memiliki Kemampuan. Nah, para siswa terkasih, tujuan belajar mengajar kita ini yaitu melalui KBM online ini, para siswa dapat menyadari tugas dan kewajiban untuk mengembangkan talenta atau bakat, sehingga dapat menemukan, menyadari, dan mengembangkan anugerah kemampuan
yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita akan mendalami ini sesuai gambar ini. Apa sih maksud gambar ini? Nanti kita akan tahu. Persoalan terkasih, aktivitas kita nanti yang pertama adalah kita setelah pelajaran mampu menjelaskan pesan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Yang kedua, menjelaskan cara untuk mengembangkan kemampuan kita itu apa. Dan yang ketiga yaitu menuliskan berbagai kemampuan yang para siswa miliki. Dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki. Bagaimana caranya nanti? Caranya gimana ya? Nanti aja deh ya. Nanti para siswa akan tahu. Nah, baik, kita lanjutkan. Baik, para siswa yang terkasih, supaya untuk menyemangati kita sebelum pelajaran ini, saya akan mengajak para siswa untuk berdiri, ya, berdiri, kemudian mengikuti gerakan yang ada di video ini, ya. Ikuti saja sambil bergembira supaya kita bersemangat sebelum pelajaran ini. Siap ya? Yuk, ikuti ya. Siap. Goyang. Sekali lagi. Oh ya. Maju, mundur, up, kiri, turun, selesai. Baik, semuanya hebat ya, semuanya hebat. Oke, ada baiknya sekali lagi ya kita ikuti ya supaya semangat. Yuk. Nah, para saudara terkasih, kita sudah olahraga dulu, semangat. Nah, sekarang kita masuk bagian inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini untuk tema yang ketiga. Siap ya? Setelah kita tadi goyang-goyang, mari sekarang kita melihat beberapa tampilan dari saudara-saudara kita yang punya talenta-talenta. Bagaimana sih mereka menampilkan talenta-talenta itu? Apakah mereka malu-malu ataukah mereka semangat dan sebagainya? Kita lihat beberapa cuplikannya ya. Check it out. Nah, ini menari, bisa terbang, pakai efek-efek. Ini yang pertama, ngedance. Kita lihat yang kedua, bermain tali. Dia punya talenta bakat bermain tali koboi.
Wih, dance juga. Dancer. Keren. Tangan 1000. And what do you do for a living? Ini I'm a soldier in the U.S. Army Bapak ini. station in Savannah, Georgia. That's a wonderful choice. We thank you for your service. Why did you choose the military as a life? Serve my country, to Afghanistan for now. Tonight, I'm Cool. singing, have Dia you been akan singing for a menyanyi. long time? and it got me and my sing. Did you miss this beginning? Dia punya bakat menyanyi, suaranya bagus. Nah, ini ada kakek She's got a penis. ikut pencarian bakat. Semangat, kek. She's got that flair. Knows what to wear. Main keyboard kecil. Dia menyanyi juga, ngedance, sulap, Do not like card tricks because that's amazing. sulap. But Ini juga sulap. Ya. not my name though. Presentasi itu tadi beberapa tampilan bakat-bakat yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, teman terkasih, iman Katolik mengajarkan bahwa untuk menjalankan panggilan hidup sebagai citra Allah, kita telah dikaruniai kemampuan atau talenta, dikaruniai kemampuan atau talenta yang diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti gambar ini, ada yang diberi 5 talenta, ya. Ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Nah, mengapa demikian? Kok ada yang diberi 5, 2, 1? Nanti ada maksudnya, ya. Nah, para saudara terkasih, kita lanjutkan. Tolong disimak untuk penjelasan ini. Yang pertama adalah talenta. Talenta itu bisa diartikan dengan pembawaan seorang sejak lahir atau bakat. Nah, kemudian Tuhan itu memberikan talenta yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan itu berbeda-beda. Seperti saya diberi talenta untuk berbicara, menulis, kemudian bermain musik, ya, apalagi ya semuanya belajar autodidak saya. Nah, talenta yang diberikan oleh Tuhan itu disesuaikan dengan kesanggupan kita masing-masing. Jadi kita itu diberikan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Nah, tugas kita apa? Dengan talenta itu kita diminta untuk saling membantu, melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lain. Jadi saling bekerja sama, ya, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Saya diberi talenta bermain musik, saya mengajari teman saya bermain gitar contohnya, maka akibatnya adalah teman saya bisa dan saya yang mengajari, saya tambah bisa. Jadi karena terus diulang-ulang, jadi tidak disimpan sendiri. Nah,
Para yang terkasih, berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, sikap Tuhan terhadap orang yang mengembangkan talenta itu ada 3. Yang pertama, memuji, bangga, dan bahagia. Kemudian yang tidak mengembangkan talenta itu marah dan kecewa, ya. Yang kedua, orang yang mengembangkan talenta itu diberikan anugerah, ditambahkan talentanya. Seperti tadi, saya mengajari teman saya bermain gitar, maka teman saya bisa, saya tambah bisa, ya. Kemudian yang tidak mengembangkan adalah diambil kembali talentanya, ya, karena tidak pernah dilatih, maka tidak bisa, ya, menjadi tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kebahagiaan. Loh, saya bisa bermain gitar, maka saya bisa membahagiakan orang lain bahagia karena saya bernyanyi bermain gitar, maka saya juga akan bahagia, ya. Kemudian bagi yang tidak mengembangkan talenta akan diberikan hukuman dan penderitaan. Nah, kita lanjutkan, para siswa terkasih, bagaimana dengan kita, saya dan para siswa, ya. Tentunya dengan diberikan anugerah itu, saya punya niat, para siswa punya niat untuk mengembangkan talenta yang dimiliki, ya. Tidak malas-malasan, tidak menyimpan talenta tersebut. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah gali dan temukan talenta yang kita miliki. Gali dan temukan talenta yang kita miliki. Apa talentamu? Apa talentaku? Ya, digali terus, dikembangkan terus, ya. Yang kedua itu tadi, berusaha untuk mengembangkan. Saya punya talenta pintar bahasa Inggris, menulis cerpen, menggambar, bermain musik, dance, K-pop, ya, apalagi ya, banyak, ya, macam-macam yang talenta diberikan Tuhan kepada para siswa sekalian. Dan yang ketiga adalah sertakan Tuhan dalam setiap proses, ya. Jadi jangan sombong, jangan egois, tapi selalu bersyukur, sertakan Tuhan. Tuhan bantu saya untuk mengembangkan talenta itu. Nah, para siswa terkasih, usaha untuk mengembangkan talenta itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah belajar terus tanpa takut gagal, ya, belajar terus menerus. Kemudian ikut kegiatan ekstra di sekolah sesuai dengan bakat dan kemampuan. Nah, ini karena pandemi corona ini, ekstra yang diikuti secara online juga terpaksa dibatasi. Kita tidak bisa bermain futsal, basket, macam-macam, tapi ada beberapa ekstra yang masih bisa para siswa ikuti secara online. Yang ketiga, sering mengikuti berbagai macam lomba untuk mengasah kemampuan. Nah, kemudian yang keempat, belajar dari pengalaman hidup orang lain dalam mencapai keberhasilan. Belajar dari tokoh-tokoh orang yang sukses, ya, punya talenta-talenta itu, penyanyi contohnya, ya, yang terkenal itu siapa? Banyak, ya, di Indonesia itu, di barat, penyanyi barat juga banyak, dancer, ya, yang punya talenta-talenta itu. Kemudian yang kelima, menimba ilmu dari orang-orang yang lebih mampu dan bijaksana, ya, menimba ilmu. Kemudian keenam, membaca buku ilmu pengetahuan yang berguna, ya, literasi. Jadi kelemahan para siswa itu biasanya adalah malas membaca, ya. Jangan malas membaca. Kemudian yang ketujuh, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha yang kita jalankan, ya. Jangan tidak menyertakan Tuhan, tapi selalu libatkan Tuhan dalam usaha kita. Nah, para siswa terkasih, talenta itu tidak harus sebagai bakat atau keterampilan, tetapi secara lebih luas itu talenta bisa diartikan segala kemampuan khusus yang memampukan kita untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dan melayani sesama, ya. Kemampuan khusus kita apa? Kemampuan khusus para siswa itu apa? Nah, itu yang digunakan untuk melayani sesama. Bisa juga kemampuan khususmu adalah untuk mendoakan, ya, mendoakan orang lain, ya. Kemudian macam-macam bentuknya,
ya. Jadi tidak harus bakat dan keterampilan, ya. Membuat berbagai karya yang bisa digunakan untuk melayani sesama juga bisa, ya. Nah, para siswa terkasih, tugas di akhir nanti adalah sekarang saya ajak siswa untuk menuliskan berbagai talenta atau kemampuan yang para siswa miliki. Apa saja sih? Di data 1, 2, 3, 4. Saya yakin punya lebih dari 1. Kalaupun terpaksa 1, tidak apa-apa. Kalau belum menemukan, cari tahu, ya, digali lagi, ya. Apa ya bakatku ya? Boleh tanya pada orang tua, "Ma, Pa, bakatku apa ya?" Boleh WA pada teman, "Bakatku apa ya?" Ya, cari tahu, digali, ya. Kemudian setelah menggali, menuliskan bakat yang dimiliki, nanti para siswa saya tantang, challenge-nya adalah mendemonstrasikan satu saja talenta atau kemampuan yang dimiliki dari beberapa talenta tadi, ya. Nah, kok ada gambar HP ya? Nah, nanti didemonstrasikan itu, dipraktekkan, kemudian divideokan. Setelah videokan, silakan boleh diedit supaya bagus, tapi asli, tidak rekayasa, cuma editingnya supaya diperbagus lagi. Kemudian nanti diupload di sosial mediamu, contohnya Facebook atau Instagram. Kalau tidak punya, nanti tidak apa-apa, saya bantu, bisa kirim file saja, ya, file videonya. Baik, itu nanti tugasnya di akhir pelajaran ini. Intinya kita akan mengadakan Got Talent, mencari bakat-bakat, tunjukkan bakat kemampuanmu itu apa. Jangan malu-malu, tidak boleh malu, ya. Harus pede, berani, ya. Pak Ari sudah menunjukkan beberapa bakat menyanyi, bermain musik, itu bisa dilihat di YouTube-nya Pak Ari, namanya Mr. ABC, ya. Nah, nanti para siswa tunjukkan talenta-talentanya apa, ya. Setelah diinventaris, didata, kemudian pilih satu saja talenta yang paling kamu kuasai, kemudian divideokan, kemudian di-upload di sosial media. Nah, itu nanti tugasnya. Para siswa terkasih, kita sampai perjalanan kita pada pelajaran ini di hampir garis finish. Setelah berlari itu hampir sudah sampai garis finish pembelajaran online ini. Nah, kita akan bersama-sama mendalami Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Sikapnya juga berbeda-beda. Nah, kita akan bersama-sama melihat dan membaca dalam hati tampilan dari Injil Matius yang para siswa bisa lihat di layar ataupun bisa membuka kitab suci masing-masing di rumah, ya. Kita akan lihat, kita baca dalam hati. Para siswa terkasih, kita sudah mendalami Injil Matius
bab 25 ayat 14 sampai 30 tadi, kita lanjutkan kembali materi pada hari ini. Nah, mari kita setelah membaca kitab suci tadi, kita refleksi pada diri kita masing-masing. Tadi digambarkan dalam perumpamaan tentang talenta, ada seorang tuan yang memberikan harta atau talenta kepada 3 orang hambanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, kemudian hamba kedua diberikan 2 talenta, hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, ini gambaran bahwa orang pertama, hamba yang pertama bisa mengembangkan talenta itu dan mengembalikan kepada tuannya dengan 2 kali lipat, jadi 10. Maka dengan bangga ia bisa menyerahkan kepada tuannya ini, dan tuannya juga menyambut, wah kamu pintar sekali, bagus ya. Hamba yang kedua juga demikian, diberikan 2 talenta, kemudian setelah tuannya pulang dia bisa memberikan kembali menjadi 4 talenta, dia juga senang. Dan hamba yang terakhir 1 talenta, tapi dia karena malas, karena takut, dia malah menyimpan talenta itu di galinya tanah, disimpan, dan akhirnya dia hanya mengembalikan 1, tidak bertambah sama sekali. Maka dia juga akan ketakutan dan tidak ada sambutan yang baik dari tuannya ya. Para saudara terkasih, Tuhan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya ya. Ada dari kita diberi banyak talenta, diberi kemampuan bernyanyi, dance, bermain musik, pintar bahasa Inggris. Ada yang cuma diberi 2 kemampuan, ada yang diberi 1 saja. Tidak dikatakan di sini hamba yang tidak diberi talenta, tidak ya, semua diberi dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ini di antara kita mungkin ada yang diberi banyak talenta, ada yang diberi cuma 2 talenta, tapi ada yang diberi 1 talenta. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, apakah kita mau mengembangkan talenta itu walaupun diberi 5, diberi 2, ataukah kita hanya menyimpannya, kurang bersyukur, tapi males-malesan ya, tidak mau berlatih, tidak mau kursus, tidak mau belajar autodidak ya. Nah, itu mari kita refleksikan dalam hati, kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Nah, para saudara terkasih, perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini sungguh mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita mengembangkan talenta yang diberikan kepada Tuhan dalam diri kita masing-masing ya. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini tadi saya harap para siswa tidak meniru hamba yang ketiga, takut, maka ia menggali dan menyembunyikan talenta itu. Jadi bakat dan talentamu dilatih terus ya. Bahasa Inggris latihan terus, caranya bagaimana? Nyanyi bahasa Inggris ya, belajar, tanya pada teman ya, belajar dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak dan sebagainya. Nah,
Ayo sekarang mau pilih yang mana, mau seperti hamba yang pertama, kedua, atau hamba yang ketiga? Ya, ini para siswa sendiri yang harus menentukan, tapi saya harap semuanya memilih hamba yang pertama dan kedua, ya. Jangan meniru hamba yang ketiga. Nah, para siswa yang terkasih, demikian perjumpaan kita pada hari ini dalam tema Aku Memiliki Kemampuan. Semoga kita semua dibimbing, diberikan karunia Roh Kudus untuk selalu bersyukur dan mengembangkan talenta yang kita miliki. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan tema Aku Memiliki Kemampuan, karena sebentar lagi kita juga harus mengikuti pelajaran yang lain, ya. Kita tutup dengan doa penutup, karena kita sudah selesai dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberkati, selalu bisa bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, puji dan syukur karena Engkau telah mendampingi kami selama belajar mengajar online ini. Kami mengucap syukur atas rahmat pengetahuan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat menggali talenta, kemampuan yang kami miliki. Kini berkatilah kami untuk dapat terus melatih, mengembangkan talenta yang sudah diberikan kepada kami, serta bersyukur selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Para saudara terkasih, semoga kita senantiasa diberikan berkat oleh Tuhan. Nah, terima kasih, kita sudah selesai, dan saya tunggu kiriman video-videonya, talenta para siswa sekalian di sosial media, di IG ataupun di Facebook. Kemudian bagi yang belum memiliki Instagram atau Facebook, bisa dikirim file videonya kepada Pak Ari. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran atau tema yang keempat.